Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aktuator untuk jenis DC motor. Next. Berikut ini anggota dari kelompok A: Sinta Ayu Rizky Habibah, Adi Wijaksana, Kafka Cordova Lukman, Muhammad Adi Mislaki, Arvin Mulyono, dan Mario Sultan. Next. Untuk pengertian DC motor akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta Ayu. Silakan. Jadi di sini pengertian dari DC motor sendiri adalah jenis aktuator yang mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik atau menjadi gerak rotasi. Rotasi yang dihasilkan searah putaran jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Satuan yang umum digunakan sebagai parameter rotasi DC motor adalah RPM atau revolution per menit. Next. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kerja dari DC motor itu sendiri. Secara umum DC motor atau bagian DC motor itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu stator yang merupakan bagian DC motor yang statis atau tidak bergerak, terdiri atas rangka dan kumparan. Sedangkan bagian DC motor yang kedua adalah rotor atau merupakan bagian DC motor yang berotasi atau bergerak. Bagian penting dari rotor adalah armatur, di mana armatur ini menyediakan putaran pada DC motor, yang mana semakin banyak armatur, maka DC motor akan semakin stabil. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arvin Mulyono, NRP 021128. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan bagaimana cara kerja dari DC motor. Yang kedua adalah menciptakan medan magnetik pada DC motor itu sendiri. Jadi prinsipnya kumparan akan diberikan arus listrik, atau kumparan yang terdapat pada bagian stator akan diberikan arus listrik sehingga akan tercipta medan elektromagnetik di sekitar kumparan. Nah, medan elektromagnetik ini yang secara prinsipal akan menyebabkan armatur berotasi. Next. Next. Kemudian yang ketiga yaitu putaran armatur itu akan dikendalikan oleh sebuah komutator. Nah, komutator ini akan dihubungkan dengan kumparan, yang mana komutator ini akan menghasilkan torsi elektrik. Torsi elektrik ini yang pada dasarnya akan mengendalikan putaran pada armatur, sehingga putaran pada armatur itu bersikap lebih teratur atau lebih steady. Next. Kira-kira seperti ini adalah pemaparan berupa gambar atau berupa cara kerja dari bagian 1 hingga bagian 3. Terlihat bahwa kumparan yang diberikan arus listrik akan menyebabkan armatur bergerak, dan armatur yang bergerak tersebut pergerakannya akan diatur oleh sebuah komutator melalui sebuah torsi listrik, sehingga pergerakan armatur tersebut menjadi lebih stabil atau secara beraturan. Next. Kemudian yang keempat adalah transfer energi. Jika armatur sudah berhasil bergerak secara berperaturan atau steady, maka rotasi atau gerakan ini akan ditransfer melalui rotor untuk dihubungkan dengan gear atau steel rolling yang dihubungkan kembali untuk menggerakkan roda mainan, elevator, dan berbagai peralatan elektrik lainnya. Next. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Rizky Habibah, NRP 021017. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan motor DC sendiri. Yaitu yang pertama, ketika tegangan kumparan motor DC meningkat, maka kecepatannya akan meningkat pula. Yang kedua, yaitu ketika arus medan menurun, maka kecepatannya akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sistem kontrol relatif lebih mudah dan lebih sederhana, di mana cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamik yang baik. Yang keempat, yaitu performansinya
mendekati linear. Oleh karena itu, torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan. Selain itu, juga apabila diaplikasikan pada berdaya rendah, maka motor DC lebih murah daripada motor AC. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu kekurangan dari motor DC. Yang pertama yaitu membutuhkan perawatan yang ekstra. Yang kedua, lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC. Yang ketiga, yaitu tidak cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi dan berdaya besar. Terus yang keempat, yaitu tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Next. Ya, saya akan melanjutkan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Kafka Cordova Lukman, NRP 021098. Jadi DC motor ini ada jenis-jenisnya, yaitu permanen magnet, DC shunt, DC series, dan DC compound. Jenis-jenis ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama adalah DC permanen magnet motor. Ini adalah skema konstruksi dari DC permanen magnet. Jadi DC permanen magnet motor ini menggunakan magnet yang permanen sebagai statornya. Karakteristiknya adalah motor ini memiliki ukuran lebih kecil dan lebih murah, serta menggunakan magnet langka, seperti samarium, kobalt, boron, yang mempunyai medan magnet tinggi. Kemudian, memiliki kecepatan atau torsi dari motor DC yang ini lebih linear daripada motor DC lainnya. Dan ketiga, medan magnet tidak bisa diubah-ubah karena memiliki nilai fix. Ini karena stator yang digunakan adalah magnet permanen. Kemudian aplikasi dari DC permanen magnet sendiri itu adalah pertama windshield wiper di mobil, kemudian blower pada AC, kemudian mainan, blender, sikat gigi elektrik, dan drive komputer. Keunggulan dan kekurangan. Untuk keunggulan dari permanen magnet DC motor, pertama adalah memiliki konstruksi yang sederhana, sehingga ukurannya lebih kompak. Yang kedua, lebih murah. Untuk kekurangannya, torsi dari induksi magnet lebih kecil dibandingkan DC motor lain. Dan kedua, stator permanen magnet dapat mengalami demagnetisasi karena gesekan dari motor. Selanjutnya, tentang DC series motor akan saya jelaskan. Saya Muhammad Adi Misulagi, NRP 021121. Next. Nah, untuk DC series motor sendiri, perbedaan dengan yang permanen magnet tadi itu, medan magnet yang dihasilkan diperoleh dari kumparan. Ya, kumparan yang menghasilkan medan magnet itu akan dihubungkan secara seri dari series field kemudian ke armaturnya. Nah, karakteristik dari DC series motor ini memiliki torsi tinggi di RPM rendah. Kemudian beban karena dia itu dihubungkan secara seri, maka kecepatannya tidak bisa diatur. Kecepatan putarnya tidak dapat diatur karena tegangan suplainya itu tidak bisa diubah. Jadi karena nggak bisa diatur kecepatan putarnya. Nah, kecepatan putarnya cuman dipengaruhi oleh beban load dari DC motornya. Nah, ketika bebannya itu berkurang, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Kalau misal bebannya meningkat, maka kecepatannya juga berkurang. Next. Nah, ini untuk karakteristik yang lebih lanjut, yang lebih detail yang bisa saya jelaskan. 1. Motor DC ini kurang stabil.
di mana saat torsi tinggi, maka kecepatan menurun dan sebaliknya. Saat tidak ada beban, kecepatannya cenderung sangat tinggi. Karena jika tidak ada beban, kecepatannya sangat tinggi, maka DC motor ini diharuskan selalu dipasang beban. Kalau tidak ada beban di DC motor ini, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena kecepatan tinggi. Kemudian yang nomor 2, motor DC ini memiliki arus listrik yang sama dengan kumparan medan dan armature winding. Oleh karena itu, kecepatannya tidak dapat diatur. Untuk mempercepat motor, resistansi dari kumparan harus diperkecil. Next. DC series motor speed control. Yang bisa dikontrol dari DC series motor ini yang pertama resistansi. Nah, resistansi ini yang dapat diubah dapat langsung dihubungkan secara seri melalui supply dengan mengubah nilai resistansi. Maka dapat mengurangi tegangan di armature dan terjadi penurunan kecepatan sehingga metode ini dapat mengontrol kecepatan motor seri DC. Kemudian yang nomor 2, kecepatan DC series motor dapat dikontrol dengan 2 cara, yaitu metode kontrol flux dan metode kontrol ketahanan armatur. Walaupun dapat dikontrol, tapi stabilitas pengontrolan DC series motor ini tidak sebaik apabila dibandingkan dengan DC shunt motor. Next. Nah, untuk aplikasi DC series motor, itu digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi, seperti air compressor, elevator, derek atau crane, kemudian pengering rambut, vacuum cleaner, dan mesin jahit. Next. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan dari DC series motor. Yang pertama keunggulan. Keunggulannya yaitu torsi awal yang besar. Jadi torsi yang diberikan oleh DC motor ini di RPM rendah itu sangat besar. Kemudian untuk perakitannya mudah dan desainnya sederhana. Kemudian untuk keunggulannya juga hemat biaya. Namun terdapat juga kekurangan dari DC motor ini, yaitu yang pertama pengaturan kecepatan motor yang cukup buruk, sehingga stabilitas motor ketika diatur kecepatannya sangat buruk. Jadi ketika beban bertambah, kecepatan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk nomor 2, saat kecepatan dinaikkan, maka torsi motor seri DC, kecepatan torsi DC series motor juga akan menurun. Kekurangan yang nomor 3 yaitu motor DC ini selalu membutuhkan beban sebelum menjalankan motor. Nah, ini untuk mencegah kerusakan apabila tidak diberi beban, maka motor akan berputar sangat cepat. Next. Ya, selanjutnya adalah DC shunt motor. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaksana, NRP 021084. Saya akan menjelaskan tentang DC shunt motor. Next. Ya, jadi pada DC shunt motor ini hampir sama seperti DC series motor, yaitu kumparan medannya dihasilkan dari medan magnetnya dihasilkan dari kumparan. Tapi di DC shunt motor ini bedanya, dia dirangkai secara paralel antara kumparan medan dan kumparan armaturnya. Pada DC shunt motor ini, torsi putaran itu konstan di seluruh RPM range dan kecepatan putarnya juga dapat diatur. Next. Untuk karakteristik DC shunt motor, yaitu yang pertama adalah DC motor ini dapat bekerja pada kecepatan tetap setelah suplai tegangan diatur. Jadi ketika kita sudah mengatur suplai arusnya, maka kecepatannya itu akan tetap. Lalu karakteristik yang kedua adalah motor DC ini dibalik dengan memutar sambungan motor seperti motor seri.
Dan karakteristik yang ketiga adalah DC motor ini dapat meningkatkan arus motor dengan diiringi meningkatkan torsi tanpa mengurangi kecepatan. Jadi ketika motor ini dikenai beban, maka yang berubah adalah arus yang mengalir. Jadi dia putarannya itu tidak akan melambat. Next. Untuk mengatur kecepatan pada DC Sun motor ini adalah saat DC Sun motor mencapai kecepatan penuhnya, armatur dapat langsung dihubungkan ke beban motor. Ketika beban dalam Sun motor sangat rendah, maka arus armatur juga bisa rendah. Ketika DC motor mencapai kecepatan penuhnya, maka motor tetap stabil. Kecepatan DC Sun motor dapat dikontrol dengan dua cara, yaitu mengubah jumlah arus yang mengalir melalui Sun windings atau mengubah jumlah arus yang mengalir melalui armatur. Ini dapat dilakukan karena rangkaiannya itu dibentuk secara paralel. Next. Kemudian untuk aplikasi DC Sun motor itu kita dapat menemukannya pada pompa sentrifugal, pada mesin bubut, pada kipas, lift, blower, dan mesin spinning atau mesin tekstil. Next. Selanjutnya, untuk keunggulan dari DC motor Sun ini, yaitu memiliki kecepatan konstan, tidak bergantung pada beban. Yang terjadi adalah ketika beban bertambah, maka arusnya juga akan bertambah, bukan kecepatannya yang menurun. Kemudian keunggulan lain adalah kecepatan motor Sun DC dapat dikontrol dengan mudah, yaitu dengan tadi mengurangi arus pada armatur atau pada kumparan medan. Namun kekurangan pada DC motor Sun ini adalah memiliki torsi awal yang lemah dan tidak bisa digunakan untuk kecepatan yang rendah. Next. Selanjutnya adalah DC compound motor. Nama saya Mario Sultan, NRP 163. Next. DC compound motor memiliki dua bidang kumparan, salah satunya paralel dengan kumparan armatur, sedangkan kumparan yang lainnya terkoneksi secara seri dengan kumparan armatur. Kumparan yang paralel memberikan kecepatan yang konstan, sedangkan kumparan yang seri dapat menyumbangkan torsi yang besar ketika motor dinyalakan meski pada saat terdapat beban berat. Dalam industri, motor ini digunakan untuk pekerjaan apa saja yang membutuhkan torsi besar dan kecepatan yang konstan. Next. Selanjutnya adalah karakteristik DC compound motor. Yang pertama, motor DC ini memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Karakteristik yang kedua, semakin tinggi persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri, maka akan semakin tinggi pula torsi penyalaan awalnya. Yang ketiga, motor DC ini memiliki kumparan seri dan paralel. Next. Selanjutnya adalah aplikasi DC compound motor. Yang pertama ada alat press, yang kedua sekop listrik, yang ketiga mesin stamping, yang keempat ada mesin resipro atau mesin gergaji, yang kelima alat giling, dan yang keenam adalah heavy planer atau mesin serut kayu. Next. Yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan DC compound motor. Keunggulannya adalah memiliki speed control yang bagus dan memiliki torsi awal yang besar. Sedangkan kekurangannya membutuhkan biaya perawatan yang mahal. Next. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.